Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ahlan wa sahlan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Hafsah Nurul Izzati pada sesi belajar cepat, cermat, dan ceria. Oke, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum bagaimana cara membuat suatu kalimat dalam bahasa Arab? Seperti yang teman-teman ketahui dalam bahasa Indonesia, kita harus memahami di dalam suatu kalimat itu mengandung apa? Mengandung kata bendakah, kata kerjakah, atau apa teman-teman? Nah, seperti itulah juga di dalam bahasa Arab. Kalimat jika kita terjemahkan dalam bahasa Arab menjadi al-kalam. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang babul kalam pada matan al-jurumiyah. Nah, di sini terdapat al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathah, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nah, bisa dikatakan kalam jika empat yang di sini ini terpenuhi, teman-teman. Ada al-lafzu, ada al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Nah, kita akan membahas pertama adalah al-lafzu. Al-lafzu apa, teman-teman? Al-lafzu kalau misalkan kita di bahasa Indonesia kan menjadi lafaz. Definisinya apa? Definisinya adalah as-sawtul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-sawtul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Nah, as-sawtu artinya adalah suara. Suara berarti bukan termasuk kepada tulisan. As-sawtul mustamilu. Al-mustamilu berarti yang mencakup, dia termasuk naat. As-sawtul man'ut, al-mustamil naat. Jadi suara yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi bukan yang selain huruf hijaiyah. Jadi contohnya adalah doroba. Do itu termasuk huruf hijaiyah. Ro juga termasuk huruf hijaiyah. Ba juga termasuk huruf hijaiyah. Maka itu bisa disebut dengan lafaz. Kita lanjut kepada unsur kedua, yaitu al-murakkab. Al-murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Artinya, ma tarakkaba, sesuatu yang tersusun, min kalimataini, dari dua kata, fa aktsar, atau lebih. Nah, teman-teman harus dicermati ya. Kalimata ini maksudnya adalah dua kata, bukan dua kalimat. Jadi maksud daripada al-murakkab ini adalah tersusun dari dua kata atau lebih, bukan satu kata. Kalau satu kata itu cuman lafaz aja berarti, teman-teman. Kalau dua kata atau lebih itu sudah menjadi murakkab. Contohnya adalah doroba zaidun, termasuk kepada al-murakkab karena dia itu tersusun dari dua kata. Doroba satu, zaidun dua. Nah, misalkan doroba aja berarti dia termasuk lafaz, teman-teman. Belum termasuk ke dalam murakkab. Kalau misalkan murakkab harus dua atau lebih. Doroba zaidun. Misalkan kalau mau tiga berarti ditambah satu lagi, doroba zaidun al-jamiyah gitu. Ya, ada naat matnya. Tapi walaupun dia sudah murakkab, sudah tersusun dari dua kata atau lebih, belum bisa dia dikatakan al-kalam, teman-teman, karena kita harus melihat unsur yang ketiga, yaitu al-mufidu. Definisinya adalah ma afada faidah yahsunus sukut 'alaiha minal mutakallim was-sami'. Ma afada faidah yahsunus sukut 'alaiha minal mutakallim was-sami'. Artinya adalah ma afada faidah, sesuatu yang memberikan faidah atau memberikan makna. Yahsunus sukut, membuat itu diam yang sempurna. Maksudnya diam yang sempurna ini adalah diam yang orang-orang paham. Dari mana? Dari mutakallim wasami, dari orang-orang yang berbicara ataupun yang mendengar. Jadi orang yang berbicara dan mendengar itu paham atas apa yang dikatakannya. Kayak doroba zaidun itu kan belum paham ya, teman-teman. Karena ketika kita mengartikan doroba zaidun, yaitu doroba memukul, zaid itu orang, jadi zaid memukul, maka masih ada terbersit di pikiran kita siapa yang dipukul oleh zaid itu, maka belum termasuk mufid, teman-teman. Nah, itu dia contohnya, teman-teman. Doroba zaidun aliyan, itu mufid baru. Doroba zaidun aliyan, doroba memukul, zaid, subjeknya zaid memukul, siapa yang dipukul? Ali yang dipukul, teman-teman. Berarti itu sudah mufid. Oke ya. Ada unsur yang keempat, yaitu bil wad'i, yaitu bil qasdi au bil wad' al-arabi. Bil qasdi au bil wad' al-arabi. Maksudnya adalah bil qasdi, yaitu kita mengatakannya secara sadar. Maksudnya tidak seperti orang gila yang ketika mengucapkan sesuatu itu secara tidak sadar. Nah, oke. Lalu au bil wad' al-arabi. Maksudnya adalah mengucapkannya dengan berbahasa Arab seperti orang Arab berkata. Contohnya seperti yang kayak tadi, doroba zaidun aliyan, itu termasuk kepada bil wad'i karena dia itu diucapkan secara sadar, lalu diucapkan juga dengan berbahasa Arab, teman-teman. Nah, jadi al-kalam itu al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yang mana maksudnya adalah
sebuah ucapan berbahasa Arab yang disusun dari dua kata atau lebih yang dapat dimengerti maknanya dan diucapkan dengan sadar dan berbahasa Arab. Oke, balik lagi ke teks awal, yaitu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalatha ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Tadi kita sudah membahas tentang definisinya, lalu kita akan membahas tentang pembagiannya, aksamnya. Di sini terdapat 3 aksam daripada kalam, teman-teman. Ada ismun, ada fi'lun, juga ada harfun ja'a li ma'na. Itu yang pertama, isim. Isim itu apa, teman-teman? Isim itu adalah di sini kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Yang artinya kalimat itu berarti kalau di dalam bahasa Indonesia ialah suatu kata dalat ala makna yang menunjukkan atas makna fi nafsiha pada dirinya wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an, dan tidak diikuti atau tidak ditemani oleh zaman atau waktu. Nah, maksudnya adalah isim ini itu adalah suatu kata yang mana dia menunjukkan makna pada diri dia sendiri, lalu dia juga tidak ditemani atau tidak bersangkutan atau berkaitan dengan waktu. Contohnya adalah baitun. Kita mengetahui baitun itu adalah satu kata yang memiliki makna rumah. Nah, di sini baitun itu tidak memiliki kaitannya dengan waktu ya, teman-teman. Pembagian kedua yaitu fi'il. Fi'il ini memiliki definisi yaitu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa uqturinat bi zamanin wad'an. Nah, artinya adalah kalimat, suatu kata dalat ala maknan yang menunjukkan atas suatu makna fi nafsiha pada dirinya wa uqturinat bi zamanin wad'an, dan dia itu disertai atau ditemani oleh waktu. Gitu. Wad'an di sini maksudnya adalah sebagaimana para orang Arab itu berkata. Nah, di sini ada definisi yang berwarna abu-abu, teman-teman. Adalah pembagian daripada fi'il tersebut ada 3. Yang pertama, fa in dallatil kalimah ala zamanin madhi fa hiya al-fi'lul madhi. Maka apabila kata tersebut menunjukkan waktu yang telah lampau, itu maka disebut juga fi'il madhi. Terus wa in dallat ala zamanin yahtamilul hal wal istiqbal fa hiya al-fi'lul mudhari'. Maka jika suatu kata tersebut menunjukkan suatu waktu sekarang atau yang akan datang, maka dikatakan dengan fi'il mudhari'. Ketiga ada wa in dallat ala talbin syai' fil mustaqbal fa hiya fi'lul amr. Maksudnya adalah jika suatu kata itu menunjukkan permintaan atas sesuatu di masa yang akan datang, maka dia itu disebut dengan fi'il amr. Oke, lanjut ke contohnya, teman-teman. Di situ ada doroba yadribu idrib. Kalau doroba itu adalah fi'il madhi, berarti doroba telah memukul, yadribu itu fi'il mudhari yang artinya sedang atau akan memukul, idrib artinya itu adalah pukullah. Dia termasuk kepada fi'il amar. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Nanti akan dilanjut pada sesi berikutnya, teman-teman. Namun sebelum saya menutup pembelajaran kita, saya ingin memberikan beberapa soal yang harus teman-teman jawab. Nanti jawablah di kolom komentar di bawah ini, oke? Nah, pertanyaan pertama yaitu apa itu kalam dalam bahasa Arab? Lalu yang kedua ada sebutkan contoh isim, itu apa saja 3 contohnya. Lalu sebutkan contoh fi'il, itu 3 juga. Lalu apa definisi dari al-lafzu? Itu kan nomor 4. Nomor 5, apa definisi dari al-murakkab? Begitu. Oke, teman-teman, sepertinya itu sangat mudah ya. Mungkin hanya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu kembali di sesi belajar cepat, cermat, dan ceria di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.